Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jurna. Akhirnya kita bertemu lagi dalam program acara 1 meter lebih dekat. 1 meter lebih dekat kita kali ini bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa Bapak Hasan Sijaya. Selamat pagi. Pagi Pak, aduh luar biasa. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita terlalu jauh dari mikrofon ini Oh Pak, gitu ya? supaya dengar suara Oke. indah tak sama Asik. penonton ya. Luar biasa. Pak, apa kesibukan di masa-masa corona ini Pak? Aduh, hampir saya tidak mengenal ya. 259 staf DPK itu saya nggak tahu. Mulai dari awal pandemi sampai detik ini perasaan merasa tidak pandemi sih. Karena dia happy mungkin ya. Sehingga dia terus beraktivitas walaupun tetap dalam batasan protokol Covid pasti ya. Ini aktivitas tak terganggu tidak dengan adanya COVID ini? Aktivitas sehari-hari tak? Eh, kalau mau dibilang terganggu sih tidak. Kalau bilang tidak juga sedikit membatasi karena yang tadinya kita kan selalu perpustakaan itu selalu melakukan pertemuan secara tatap muka ya. Iya. Sekarang kan harus melalui Zoom meeting, ya, media online dan lain-lain. Dan itu kan sedikit membatasi kita punya ruang gerak. Tapi tetap komunikasi tetap Oh lancar. iya, pastilah. Kayak kita ini masih bisa dipertemukan tapi jaraknya harus 1 meter. Oh iya, jadi tetap menggunakan protokol COVID. Protokol COVID. Kita tadi Dalam pakai pelayanan. masker. Tadi saya masuk di depan kantor tak ini Oh iya? harus ada cuci tangan, hand Iyalah. sanitizer dan semuanya. Wah, luar biasa. Ya di layanan kan, di layanan ini layanan perlu. Iya. Apalagi staf layanan itu, baik layanan arsip maupun layanan perpustakaan tetap menggunakan Iya. protokol COVID. Karena dia kan pasti Iya. melayani orang-orang dari luar gitu. Karena ini buku, semua orang pegang. Oh iya. Iya kan? pastilah. Di perpustakaan. Luar biasa. Pak, sebenarnya hobi tak apa ini, Pak? Ya, mulai masuk ini. Yang pertama kalau cerita hobi ya, Iya. hobi saya berkesenian lah ya. Hobi saya berkesenian. Iya. Saya hobi nyanyi, Iya. hobi main band, terus Oh, band-band juga. terus hobi musik ya. Mhm. Juga hobi jogging lah, berolahraga. Tetap ya. Yang penting ngeluarin keringat. Berarti bisa nanti satu lagu. boleh. Pak, di musim pandemi ini sebenarnya bagaimana aktivitas selain menjadi seorang kepala dinas, Pak? Sabtu minggunya seperti apa? Digunakan untuk apa? Sama keluarga kah? Atau digunakan untuk masih tetap kerja sama staf-staf di kantor atau seperti apa? Nah ini dia nih. Ini pertanyaan yang paling agak susah untuk saya jawab. Yang pasti itu saya maniak kerja. Oh gitu ya Pak. Saya maniak kerja. Sehingga yang perlu kita tahu juga layanan ini, khususnya layanan perpustakaan maupun layanan arsip itu dia bukanya sampai sore hari Sabtu. Nah, Minggu itu kan pas-pasan waktu untuk keluarga gitu. Apalagi kalau ada aktivitas yang harus kita bangun, katakanlah contohnya seperti hari ini ya. Saya mau buka acara festival Lontara ini. Oh iya. Ya, festival Tari Pakarena, festival Tundrun Rinci ya. Itu kan harus di manage berhari-hari gitu. Kadang tidak mengenal hari Minggu lagi. Besoknya rapat, terus hari kemudiannya nanti persiapan 17, setelah itu masuk festival Aksara Lontara yang melibatkan 11 negara. Dan setelah itu berkaitan dengan gempur pustaka yang ada di Tanah Toraja. Setelah itu acara Kema Literasi se-Indonesia di Bantai. Terus beruntun ini. Ini yang membuat waktu kita cukup padat sehingga Sabtu Minggu untuk keluarga kasihan itu kadang komplain Tom bisa punya istri gitu. Wah, yang kayak gini nih, ini kepala dinas yang kayak gini yang aktif. Sudah tidak ada waktu untuk keluarga, pekerjaan tetap jalan. Ya tapi sayang keluarga pasti. Pasti.
Karena luar apapun biasa. itu kita kembali pada keluarga. Ya. Yang mengguidance kita, yang menyemangati kita, yang mendorong kita, yang membuat kita besar itu adalah keluarga. Keluarga, doa keluarga juga Keluarga. yang Sayang membuat keluarga. kita. Betul. Oke, kita masuk di segmen kedua, yaitu segmen sunset. Pertanyaan santai tapi jawabannya serius bet. Asik. Oke, Pak Kadis. Ya. Ini ada pertanyaan dari manajemen, ya asik ya. Dari tim kreatif. Heeh. Karena kita berbicara soal keseharian kesibukan tak apa segala macam, tupoksi tak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan salah satu tugas yang yang paling utama untuk perpustakaan ini adalah meningkatkan minat baca Ya. bagi masyarakat. Ya pasti. Dan dari data Kementerian Kemendikbud Sulsel di tahun 2019, Provinsi Sulsel itu berada di posisi ke-11 dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, itu masih terbilang masih rendah. Bagaimana melihat itu, Pak? Mohon maaf, itu kalau cerita soal data sih kami tetap mengacu pada data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pertumbuhan minat baca masyarakat Sulawesi Selatan itu pada urutan kelima untuk seluruh Indonesia. Itu konkret datanya. Karena apa? Ini didorong dari kemampuan pustakawan kita. Kalau pustakawan itu pejabat fungsional, Linda. Jumlahnya kurang lebih 432 untuk seluruh Sulawesi Selatan. Kalau untuk provinsi itu ada 94 kalau nggak salah. Itu di staf saya untuk pustakawan. Ini yang terus mengguidance para pegiat literasi yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Pegiat literasi itu relawan, ya, masyarakat biasa yang didorong, yang diberi pemahaman literasi, akhirnya dia bekerja sendiri tanpa dibiayai. Seperti itu. Nah, ini mungkin, dan ini relawan kita udah 500-an yang terdaftar seperti itu. Nah, sasaran kita sekarang ini ada namanya perpustakaan lorong. Nah, Untuk di untuk di Kota Makassar. Nah, kalau untuk di 24 kabupaten kota, ya, di 24 kabupaten kota itu namanya perpustakaan desa. Nah, dan menjadi program primadona kita sekarang ini, Dinda. Menjabarkan apa yang menjadi keinginannya Bapak Gubernur dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. mantap. Dari desa. Dari desa. Kalau kita di kota, mencerdaskan anak bangsa dari pelosok. Dari pelosok. Luar biasa. Kalau saya sebut lorong nanti ada konotasi politiknya nanti. Nggak ada. Iya. Seperti itu. Kita tidak lari ke politik ini, Pak. Ya. Ya. Saya Intinya takut aja. niat baik untuk mencerdaskan Anak bangsa, anak-anak ya. bangsa. Itu intinya. Nah, terus upaya-upaya apa yang dilakukan selain dari upaya-upaya tadi yang kita sebutkan itu, khusus untuk anak-anak milenial. Nah, yang sekarang ini kan sudah jarang yang pegang buku, sementara buku sekarang itu berada di aplikasi, di gadget. Iya. Jadi mereka tinggal baca seperti di situ, terus lebih banyak juga mereka menggunakan gadget untuk membaca dan sebagainya. Bahkan novel-novel sekarang itu ada aplikasi novel, ada pembuat. Iya. Nah, bagaimana mengambil peluang itu Dinas Arsip untuk bisa meningkatkan minat yang bacanya? Jadi gini, Dinda, yang perlu kita tahu ya dalam triwulan kedua perjalanan kita ini, triwulan 2 itu kan mulai bulan 4, 5, 6 dan ini masuk pada tataran triwulan ketiga. Program untuk menggait kaum milenial ini yang pertama kita gagas itu digital library. Kami sudah bangun kerjasama kemarin dengan Universitas Islam Makassar. Ya. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan bantuan kepada UIN, UIM, Iya. ya, Universitas Islam Makassar itu berkait dengan keberadaan digital library. Nah, ini sasaran utamanya itu untuk kaum milenial sekarang. Yang kedua, berkait layanan generasi muda kita, saya selalu memberikan pemahaman seperti ini, Dinda. Anda boleh modern, tapi tidak akan bisa meninggalkan buku. Iya. Yakin saja Betul, itu. ya. Karena secara digital, ya,
melalui handphone Anda membaca itu, melalui laptop Anda membaca itu, membuka apa isian, tapi ketahanan Anda kalau mampu 30 menit Anda baca itu luar biasa. Karena sangat mempengaruhi, karena ini radiasinya kuat, Indah. Sangat kuat radiasinya, ya. Handphone juga sangat kuat, ya. Seperti itu. Oleh karenanya buku dalam ruang perpustakaan ini, selain Anda bisa membaca, ini bisa menjadi tempat diskus orang. Ya, bisa berbicara secara tatap muka seperti ini dengan lugas. Bahkan bisa membuat suatu kesimpulan secara baik. Seperti itu. Artinya buku juga bisa bisa bertahan lama-lama untuk baca, tidak perih mata. Beda dengan gadget ya Pak ya. Beda dong, beda. Tapi saya udah dicoba. 7 staf saya uji coba di situ. Oh, ada penelitian gitu ya. Sebelum saya observasi. bicara itu harus konkret data. Iya. Gimana hasilnya Pak? Wah, ada pening. Saya bisa kan ya. Saya ambil generasi muda satu, usia 22 tahun. Usia 35 tahun, usia 45 tahun. Bahkan staf saya ada yang mau pensiun. Nah, 7 orang ini kita jejer. You baca gadget. Pakai handphone dulu semua. 15 menit aja. Terus Anda buka laptop, baca semua. Nanti ya, udah simpen dulu rasanya. Setelah itu Anda buka buku, Anda baca. Ambil satu kesimpulan. Kamu apa kesimpulannya? Jauh lebih nikmat saya membaca dengan buku. Gitu. Karena nggak pengaruh apa-apa. Berdiri saya nggak oleng, mata saya nggak pengaruh apa-apa. Ini bukan ngecap saya. Memang konkret data. Coba aja deh kalau nggak percaya. Saya selama ini pakai gadget Pak. Iya pasti deh. Kepala sakit puyeng. Pasti. Gitu. Tapi namanya juga perkembangan teknologi itu harus. Makanya itu ya. Perpustakaan itu harus tetap update gitu. Iya. Dia nggak bisa meninggalkan ini. Oleh karenanya ada namanya I-Perpusnas. Ya, I-Perpusnas. Ada namanya I-Sulsel yang kita kita bangun ini. Ini nanti dari aplikasi itu Anda membuka biar ratusan ribu koleksi buku yang bisa Anda baca. Kalau di Perpusnas jutaan, Dinda. Iya. Sudah 5 juta lebih seluruh Indonesia yang masuk. Jutaan. Bahkan buku-buku dari luar juga bisa masuk situ Pak. Tentang arsip, dokumen-dokumen pribadi kita itu sangat penting. Nah, kita lihatlah kejadian-kejadian yang seperti yang ada di Masamba misalnya, bencana alam. Dokumen arsip mereka kan tidak bisa dijamin akan hilang kemana saja gitu kan. Nah, adakah jaminan dari pemerintah provinsi untuk bisa langkah-langkah taktis atau upaya apa supaya dokumen arsip mereka itu aman dan bisa masih bisa diterima sama walaupun itu duplikat atau apa bisa diterima sama tempat lain gitu Pak kalau misalnya hilang. Jadi gini Dinda, Sulawesi Selatan ini ya jujur tidak mau senang atau tidak senang kita melihat situasi ya, lebih banyak fenomena bencana ya, sehingga bisa melabrak semua arsip-arsip penting keluarga, lembaga dan lain-lainnya ya. Nah sekarang apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Lama saya berpikir, berdiskusi dan mencoba meramu ini, muncullah gerakan mengolah arsip dari keluarga. Gerakan mengolah arsip dari keluarga ini baru pertama kali kita di Indonesia. Kalau tupoksi kami ya, berkait dengan regulasi kami, mengolah arsip itu para tokoh. Ada aturannya, ada regulasinya yang kuat. Tapi Sulawesi Selatan mengambil langkah konkret seperti itu. Mengolah arsip dari keluarga. Implementasinya seperti apa? Nanti di bulan 9 ini kita akan adakan gempur pustaka. Itu melibatkan 9 kabupaten yang ada di daerah utara. Mulai dari Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, Sidrap, Enrekang. Kita berkumpul di Enrekang, kita sama-sama semua armada ini arsip perpustakaan menggempur Toraja Utara. Agendanya adalah gempur pustaka.
Konten yang ada di dalamnya adalah pengolahan arsip keluarga dan pelayanan perpustakaan yang ada di dalamnya. Memberikan pemahaman berkait dengan pentingnya itu arsip. Sama seperti kita bilang. Iya. Contohnya di Luwu Utara sana, kita bisa jamin mereka punya sertifikat ada. Iya. Kita bisa jamin mereka punya surat-surat berharga ada. Kita bisa jamin bahwa dia tidak berperkara nanti di kemudian hari yang Anda melihat ronggahan tanah itu Iya. mengalir seperti di bawah air seperti apa, akhirnya hilang itu ronggahan tanah. Kalau tidak ada data konkret yang ada dan secara yuridis legal standingnya diakui, pasti dia akan bersoal dan akan menjadi permasalahan dalam kehidupannya. Oleh karenanya arsip ini mengambil langkah itu, melakukan MOU kepada keluarga siapa saja yang mau. Tapi kita pakai untuk langkah awal ini soft copy-nya aja dulu. Soft copy. Iya, tetapi legal standingnya jelas. Contohnya Dinda, kita punya arsip, kita Ijazah. punya sertifikat Sertifikat. ya tanah. Iya. Kita punya sertifikat kendaraan, apakah BPKB kendaraan. Kita punya surat nikah. Istri pertama, istri kedua, ya misalnya ya. Iya. Seperti itu. Kita punya ijazah anak dan lain sebagainya. Iya. Itu kami ambil. Tiba-tiba tidak diminta, Anda kena bencana. Ini hilang, habis. Habis bersama rumah Anda. Habis bersama tanah Anda. Anda mau cari di mana? Nah. Satu keuntungannya Anda sudah MOU dengan kami. Sehingga kami bisa menyodorkan. Nih Dinda, ini arsip tak jam makin ragu. Ini kita bawa ke lembaga pertanahan, ini kita bawa ke lembaga kuasana, ini kita bawa ke sekolah. Legal standingnya dijamin karena Anda bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam penataan kearsipan. Ya. Seperti itu. Mantap sekali. Oh ya Pak, ada saya lupa tadi. Apa nama programnya ini? Lupa. Apa nama programnya itu Pak? Oh, programnya. Iya. Ini program utama, program unggulan kita Hmm. pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namanya Arsipna Keluarga. Arsipna Keluarga. Ini kita discuss dengan Bunda Baca kita, Bunda Arsip kita. Oke, ini diluncurkan bulan 9 nanti Pak Di. Ya, Bulan 9 Iya. sudah dalam bentuk apa ini? Misalnya masyarakat mau ikut peserta untuk menjamin ininya, arsipnya. Oh, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lengkapkan dan berapa biaya yang harus dia keluarkan. konkret. Untuk langkah awal tahun ini berbayar, tidak berbayar. Oh, tidak berbayar. Tidak berbayar. Wah. Jadi Iya. buat teman-teman Jadi konkret ya. ya. Ini instruksi Bapak Gubernur, jangan dulu ada berbayar. Oh, luar biasa. Ini sebagai langkah konkret kita. Tapi kita batasi personnya. Sebab kalau kita mau ambil semua, nggak muat nanti ya. Jadi kita ambil, kita batasi. Jadi satu pustakawan itu mengolah arsip keluarga dalam 20 kakak. 20 kakak. 20 kakak. 20 kakak. Hmm. 20 kakak. Maksimal itu 40 sampai 50 kakak. Nggak boleh di luar itu. Oh iya. Karena saya yakin pasti banyak yang mau deh. Infrastruktur sistemnya ini seperti apa Pak? Sudah siapkah untuk diluncurkan ini program atau bagaimana? Oh iya. Apa-apa saja? Kalau kita tanya infrastrukturnya sudah siap, sebelum saya bicara, saya harus siapkan dulu semua infrastruktur. Jadi bisa disimpan buku nikah istri pertama, kedua, ketiga di situ. Di. Ya. Ruang simpan arsip kami itu ada 5. Iya. Ada 5 tingkat. Wih, Iya. jadi tempat wisata nanti situ bisa. Iya, orang insya Allah. Luar Doakan biasa. kami. Amin, insya Allah semoga Kan lancar. kita juga bangga semua toh, kau Iya. juga bangga. Kau. Bah, pasti kita bangga selalu kalau sama Pak Kadis. Iya. Kita masuk ke segmen ketiga, yaitu segmen menggelitik. Nah, Pak Kadis, segmen menggelitik ini Pak Kadis, Iya. kan kemarin-kemarin itu di video-videoku sebelumnya saya kasih pilih A, pilih atau B gitu. Nah, sekarang ini agak beda lagi dikit. Apa sedeng? Ini hoax atau fakta? Iya. Jadi kita tinggal jawab hoax ini atau fakta ini gitu. Oke, siap Ki? Iya, jawab cepat. Iya. Hoax atau fakta gitu. Ya. Pertanyaan pertama. Jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah bangun masjid dari dana pribadi. Fakta.
Wih, luar biasa. Jadi bagaimana ceritanya itu? Wah, panjang ceritanya. Ini atas kemauan 259 luar biasa. pegawai kita. Dan Sa- ini atas dorongan mereka. Subhanallah. Ini mimpi mereka. Mimpi mereka semua. Alhamdulillah. Saya ini hanya menjalankan amanah mereka. Dan alhamdulillah ya Allah, ini menjadi kesyukuran saya. Dan ini legacy. Dan ini kebahagiaan saya yang paling besar di muka bumi ini. Saya tidak ada lagi. Masjidnya besar di samping sini. Nah, ini bukan soal ukuran besar kecilnya. Yang membuat saya bangga 259 tangannya saya punya pegawai, Iya, ada semua di situ gitu. Itu yang membuat saya bangga. Dan itu dana pribadinya masing-masing. Ya. Dan tidak ada keterpaksaan. Tidak ada, mereka senang. Ada bawa satu semen, ada bawa makanan, ada bawa apa. Iya. Tuh akhirnya jadi tuh. Bahkan ada tamannya lagi. Oh, Iya, ada taman di situ. iya iya. Taman baca surga di situ. Dia luar biasa. Benar. Subhanallah. Ada apa? Benar ini. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Hoax atau fakta? Kepala dinas lebih pilih perpustakaan daripada arsip. Hoax Oh. Jadi nggak boleh. harus pilih dua-duanya. Bukan Adil. dua tanggung jawab saya Oh. diberikan oleh amanah ini oleh negara kepada saya untuk bisa mengguidance perkembangan pengolahan kearsipan dan pelayanan perpustakaan yang ada. Luar biasa. Dua ini harus seiring. Iya. Mantap. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Hoax atau fakta? Pak Kadis lebih memilih berkantor di Alauddin dibanding di Perintis. Hoax. Jadi lebih banyak di Perintis daripada di Alauddin. Bukan di Alauddin lagi, bukan di Perintis lagi. Di mana, Pak Le? Ada di Abdul Rasid di Lurang kan, di banyak Goa. sekali Ada di kantornya. multimedia. Ada sebentar lagi bertambah lagi saya punya rumah di Lantok Denpasewang. 5 kantorku, Bos. Luar biasa. Dan ini harus ada saya di semua di situ. Hmm. Kalau tidak ada, Kak, mengamuk semua. Itu Mi, Iya. bagaimana cara mengatur itu? Ya, ritmenya gini. Saya yang pertama ya, saya membangun ikatan emosional pegawai kita. Jadi tidak ada lagi konotasi di pikirannya bahwa saya ini orang perpustakaan dan saya ini orang arsip. Nggak ada. Jadi harus satu. Kita DPK, kita kerja. Iya, Ya. iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hoax atau fakta? Pak Kadis memiliki 5 istri. Hoax. Jadi yang benarnya bagaimana ini? Kenapa ada dapat ini tim kreatif 5 istri? Itu biasa anekdot ya. Ini Oh, biasa. Saya kan istilah-istilah. orangnya suka main gitu ya. Saya suka main karena 5 kantorku, Dinda. Oh, gitu. 5 kantorku. Jadi saya bilang, Iya. saya bilang ini susahnya kalau 5 istri. Iya. Saya harus layani secara adil. Satu di Delurang, satu di Multi, satu di sini, satu di Lantai Denpasewang, satu di arsip sana. Itu Mi tadi Saya harus 5 membagi keadilan itu Iya, menjadi iya. 5 istri. Gitu. Tapi sesungguhnya Iya. saya adalah orang yang paling penyayang. Hmm. Satu istri sampai dunia akhirat. Amin, luar biasa. Catat itu, catat. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Hoax atau fakta? Pak Kadis pernah juara lomba nyanyi tingkat provinsi. Fakta. Closing statement, Pak. Oke. Mungkin ada pesan-pesan baik kepada masyarakat atau yang disebutkan sekarang milenial, ya. Ya. Anak-anak milenial, Ya. untuk meningkatkan minat bacanya mereka. Ya, Ada yang mau disampaikan? Silakan. terima kasih Dinda, terima kasih semuanya, terima kasih adik-adikku, terima kasih saudaraku yang ada yang sempat mendengar acara ini dan menonton dan melihat acara ini. Pesan saya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama saya berharap Anda sebagai masyarakat mendukung program utama kita mengolah arsipna keluarga, ya, dan ini program berkesinambungan dan bisa bermanfaat juga buat masyarakat Sulawesi Selatan. Hal yang kedua, karena perpustakaan sekarang ini sudah berbasis
transformasi yang berbasis inklusi sosial sehingga dia lebih luas lagi. Semua ruang-ruang itu bisa dijadikan ruang baca, ya. Pun juga semua kegiatan-kegiatan sangat berkaitan dengan kerja perpustakaan itu sendiri. Salah satu contohnya, Dinda, kami sementara menggagas ini membangun peradaban kembali dengan melalui Festival Aksara Lontara yang insya Allah nanti ini endingnya tanggal 29, seminarnya 28, dan seminar itu akan diikuti oleh 11 negara yang ada dan 30 sekian provinsi yang ada di Republik Indonesia ini. Di seminar itu akan hadir Bapak Imam Besar Istiqlal, ya, Bapak Kiai Haji Dr. Nasaruddin, ya, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pak Sarip Bando, dan ini akan dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berharap adindaku, khususnya kaum milenial ini, you bisa jalan ke perpustakaan, karena perpustakaan ini sudah cukup asri, cukup representatif untuk menjadikan Anda sebagai tempat diskusi di sini, tempat bagaimana caranya berisi, mengolah inspirasi Anda sehingga apa yang menjadi ilmu yang Anda butuhkan ini dapat bermanfaat buat Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jumpa-jumpa kita, bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak. Makasih, terima sudah kasih memberikan banyak ruang untuk bisa ngobrol-ngobrol karena kita tahu ini waktunya Pak Kadis ini sangat sibuk sekali untuk mengurus semua kegiatan-kegiatannya sangat padat sampai Sabtu Minggunya saja itu tidak ada untuk keluarga. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Dan Sobat Jurda, terima kasih banyak sudah nonton YouTube ini, dan jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe. Dan akhir kata saya Al dan Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.